Selamat sore semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai penurunan persamaan dari hukum kedua termodinamika, di mana besaran yang akan muncul pada hukum kedua ini adalah entropi, atau yang dilambangkan dengan S. Sebelumnya saya mau menjelaskan dulu, pada hukum kedua termodinamika ini didasari dari mesin kalor Carnot. Jadi mesin ini adalah mesin yang dapat mentransformasi kalor menjadi kerja maksimum, dan di mana prosesnya ini adalah reversible gitu ya, jadi bolak-balik. Dan di sini, di dalam mesin kalor Carnot itu, terdapat 4 tahapan yang terjadi. Yang pertama adalah pemuaian secara isotermal pada suhu tinggi. Yang kedua adalah pemuaian secara adiabatik, sehingga suhu turun dari suhu tinggi ke suhu rendah. Yang ketiga adalah pemampatan secara isotermal pada suhu rendah. Dan yang terakhir adalah pemampatan secara adiabatik, sehingga sistem kembali ke keadaan semula, jadi dari suhu rendah ke suhu tinggi. Kalau kalian lihat di sini, ini adalah skemanya. Jadi yang pertama, itu adalah yang A, pemuaian secara isotermal pada suhu tinggi, sementara yang B itu adalah yang kedua, pemuaian secara adiabatik, dan yang ketiga adalah C, itu pemampatan secara isotermal pada suhu rendah, dan yang terakhir adalah D, pemampatan secara adiabatik sehingga sistem kembali ke keadaan semula. Oke, saya mau jelaskan juga apa bedanya pemuaian dan pemampatan. Jadi, di sini dalam hal ini yang menjadi sistemnya itu adalah gas ya. Jadi, gas ini kalau kita panaskan, kita berikan suhu tinggi, maka si sistemnya ini akan memiliki energi kinetik yang cukup untuk bergerak, sehingga dia akan mengalami pemuaian. Pemuaian itu artinya dia akan membesar volumenya gitu ya. Sementara itu, jika gas ini kita berikan tekanan, maka justru dia akan mengalami pemampatan. Jadi volumenya akan mengecil gitu ya. Jadi bedakan ya, memuai itu artinya volumenya membesar, sementara pemampatan itu volumenya mengecil. Pemuaian disebabkan oleh pemanasan, oleh suhu, sementara kalau pemampatan disebabkan oleh tekanan, ditekan gitu ya. Jadi kita mampatkan tuh artinya ditekan gitu ya. Oke, nah dalam hal ini saya juga mau menjelaskan sedikit mengenai mengapa. Jadi kan di hukum pertama, jadi kita walaupun kita belajar hukum kedua, kita jangan lupakan juga hukum pertama termodinamika, yang mana rumusnya adalah E sama dengan Q plus W. Atau boleh juga kita tulis energi dalam sama dengan Q plus W. Nah, terus ada juga rumusnya ini, W sama dengan min P dV. Dari mana sih asal mulanya min P dV ini? Saya mau jelaskan sedikit ya. Jadi, kalau di SMA, di pelajaran fisika, kalian pasti tahu rumus usaha itu awalnya adalah min F dikali Z atau S. Jadi artinya adalah usaha itu adalah gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan benda sejauh Z. Kan biasanya kita kalau mengangkat benda itu kan, kalau misalnya sumbu Z itu adalah sumbu yang ke atas, sumbu X itu yang menghadap ke kita, dan sumbu Y itu adalah yang seperti ini. Biasanya kan kita kalau mengangkat benda itu kan pasti ke atas ya, jadi ke arah sumbu Z gitu ya. Dan kita pasti akan melawan tekanan eksternal, karena kan kita butuh usaha ya untuk mengangkat misalnya saya mau mengangkat pulpen ini ke atas tuh kan kita butuh usaha melawan tekanan eksternal, melawan gaya luar gitu maksud saya. Nah, di fisika juga rumus dari gaya itu rumusnya adalah tekanan dikali luas permukaan atau luas alas gitu ya. Nah, sehingga kita bisa masukkan di sini tekanan dikali luas alas itu kita masukkan ke sini, jadinya min P dikali A dikali Z. Gitu ya. Nah, luas alas, kan tadi kan Z itu kan yang arahnya ke sini ya. Z itu arahnya ke sini. Jadinya luas alas dikali tinggi itu adalah volume. Sehingga kita boleh katakan usaha itu juga sama dengan
min P dikali volume. Karena dalam hal ini kan gasnya, sistemnya itu mengalami pemampatan dan pemuaian. Berarti yang berubah itu adalah volumenya. Maka kita bisa tuliskan kembali W sama dengan min P dikali dV. P-nya adalah P eksternal. Karena tekanan luar kan ya. Jadi bukan tekanan sistem loh ya. Jadi tekanan dari atmosfernya gitu. Selain itu, saya juga mau menjelaskan, merefresh lagi gitu ya, rumus-rumus yang sudah kalian pelajari sewaktu di hukum pertama termodinamika. Jadi di hukum pertama termodinamika itu, besaran yang umum itu adalah energi dalam dan entalpi. Energi dalam sendiri atau U itu merupakan fungsi dari suhu dan volume. Sehingga kita bisa tuliskan U sama dengan fungsi dari suhu dan volume. Gitu ya. Jika kita ingin membuat persamaan keadaannya, maka kita bisa tuliskan DU sama dengan dou per dot pada V tetap ditambah dou per dou V pada V tetap. Dou per dot pada V tetap ini itu hasilnya adalah CV dt. Sementara dou per dov pada T tetap itu nilainya adalah 0 jika gasnya itu adalah gas ideal atau dia punya sifat-sifat yang mendekati gas ideal, sehingga du hanya CV dt saja. Jadi kalau misalnya ditanyakan rumus energi dalam itu selain rumusnya merupakan Q plus W, bisa juga CV dt. Sementara itu untuk entalpi itu merupakan fungsi dari suhu dan tekanan. Sehingga, karena kan kemarin yang kita pelajari, ketika di laboratorium kan kebanyakan yang diukur itu pada tekanan konstan, sehingga rumus dari entalpi itu merupakan fungsi dari suhu dan tekanan. Sehingga kalau misalnya kita mau membuat persamaan keadaannya, dH itu sama dengan dou per dot pada P tetap ditambah dou per dou P pada T tetap. Dou per dot pada P tetap itu hasilnya adalah CP dt. Sementara dou per dou P pada T tetap itu nilainya adalah min CP dikali koefisien Joule-Thomson dP. Nah, koefisien Joule-Thomson jika gasnya itu adalah gas ideal, nilainya adalah 0. Sehingga 0 dikalikan CP dikalikan dP akan bernilai 0. Sehingga dH itu hanya boleh kita tuliskan CP dt saja. Gitu ya. Atau kalau misalnya ditanyakan rumus entalpi itu apa? Entalpi itu selain rumusnya adalah kalor pada tekanan tetap, bisa juga CP dt. Sementara untuk energi dalam, selain rumusnya adalah Q plus W, dia bisa juga CV dt. Seperti itu ya. Kembali ke mesin kalor Carnot tadi, jadi proses yang terjadi adalah proses lingkar. Kenapa? Karena dari tahap 1 itu ke tahap 2 ke tahap 3, tahap 3 ke tahap 4, kemudian tahap 4 kembali lagi ke semula. Nah, ketika prosesnya ini dibuat tidak terputus atau melingkar, maka kerja yang dihasilkan itu juga adalah kerja yang maksimum, sehingga nanti mesin kalor ini bisa digunakan untuk menjalankan kendaraan. Dalam hal ini seperti kereta api uap. Jadi kereta api uap tuh prinsipnya itu menggunakan mesin kalor Carnot itu ya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan penurunan persamaan dari tiap-tiap tahapan yang ada. Yang pertama, kalau kalian lihat gambarnya di sini, itu adalah pemuaian secara isotermal pada suhu tinggi. Saya mau jelaskan dulu, kira-kira bagaimana tanda dari kerja
atau usaha dengan kalor jika misalnya sistemnya melakukan kerja atau tidak gitu ya. Jadi, jika misalnya W kerja itu akan bernilai positif jika sistem itu dikenakan kerja. Jadi sistemnya di sini kalau misalnya kita anggap sistemnya itu adalah gas, jadi ketika dia dikenakan kerja maka nilai W-nya akan positif. Contohnya apa sih sistem yang dikenakan kerja? Contohnya itu kalau di gasnya kita mampatkan. Jadi kan dia dikasih tekanan dari luar ya, sehingga nanti sehingga kita bisa katakan sistemnya itu dikenakan kerja gitu oleh tekanan dari luar gitu. Jadinya W-nya bernilai positif. Sementara W akan bernilai negatif jika sistemnya yang melakukan kerja. Contohnya bagaimana sistem yang melakukan kerja? Jadi kalau misalnya gasnya ini kita panaskan, maka kan dia akan menyerap kalor maka dia akan menerima energi kinetik sehingga nanti dia akan bergerak, memuai. Nah, itu yang kita sebut prosesnya memuai, maka W-nya akan bernilai negatif. Sementara Q, kalor, akan bernilai positif jika sistemnya menyerap kalor atau prosesnya endotermis. Seperti yang tadi saya sebutkan, dalam hal ini pada tahapan pertama itu sistemnya, si gasnya ini ketika dipanaskan, maka kan dia akan menyerap kalor dari pemanasan itu kan ya, menyerap kalor sehingga nanti suhunya naik gitu kan ya. Nah, suhunya naik dan si gasnya akan mengalami pemuaian. Itu nilai Q-nya positif. Sementara kalau misalnya si sistemnya melepaskan kalor, maka nilai Q-nya negatif. Jadi diingat kembali, kalau sistemnya dikenakan kerja, maka W-nya positif. Jika sistemnya melakukan kerja, W-nya negatif. Jika sistemnya menyerap kalor, maka Q-nya positif. Sebaliknya, jika sistemnya melepaskan kalor, maka Q-nya negatif. Nah, dalam hal ini, pada tahapan pertama tadi kan, yang pertama itu adalah pemuaian secara isotermal dan reversible. Reversible karena mesin kalornya ini kan prosesnya adalah proses lingkar, jadinya reversible. Kalian perhatikan di sini, ini ada kata kuncinya, isotherm dan reversible. Kalau reversible, maka tekanan eksternal, tekanan atmosfer itu akan sama dengan tekanan sistem, gitu ya. Pada gas ideal, kalian sudah belajar gas ideal itu PV sama dengan nRT atau P sama dengan nRT per V gitu ya. Karena dia isotermal, nanti T-nya akan bernilai tetap. Kembali lagi tadi ke persamaan dari kerja. Kerja itu tadi sama dengan min P dV. P eksternal dikali dV. Nah, ini saya kasih tanda D, kenapa ya? Karena memang sebenarnya usaha kerjanya itu juga mengalami perubahan. Tapi kalau misalnya energi dalam itu adalah fungsi keadaan, sementara kalau W dan Q itu merupakan fungsi proses gitu ya. Nah, kalau seperti ini, kita bisa tuliskan nih tadi D. Jadi saya kasih, karena fungsi proses saya kasih D-nya ada coretannya. Min P eksternal, tadi karena prosesnya adalah reversible, berarti kan P eksternalnya sama dengan P system gitu ya. Jadinya kita bisa tuliskan P system sama dengan P system dikali dV. Gitu. Nah, P system sendiri itu rumusnya adalah nRT per V. Sehingga kita bisa tuliskan sama dengan min nRT per V dV. Gitu ya. Nah, ini kan adalah fungsi diferensial. Fungsi diferensial. Ketika saya pengen membuat fungsi biasa menjadi W saja, maka biasanya kalau diferensial kan kalau misalnya dx pengen saya ubah menjadi x, maka ini harus diintegralkan kan, integral dx itu sama dengan integral x gitu ya. Jadinya W itu sama dengan integral dari n RT per V dV gitu. Karena
ini pengintegralnya adalah terhadap dV yang di ujungnya ini, maka yang tidak mengandung dV harus kita keluarkan dari pengintegralan. Jadinya ini sama dengan min nRT gitu kan ya. Integral 1 per V dV gitu ya. Kan yang diintegralkan dV, berarti yang mengandung V itu tetap di dalam, sementara yang tidak mengandung V itu dikeluarkan dari pengintegralan. Sehingga kalau seperti itu, jadi ini kita bisa anggap min nRT-nya itu kan dia keluar, jadi dia sebagai konstanta tidak diintegralkan, sementara integral 1 per V dV adalah ln dari V. Di sini batasnya adalah, kalau kalian lihat di sini, batasnya adalah kalau yang proses tahap pertama itu dari V1 ke V2 pemuaiannya. Jadi yang A ini V1 ke V2. Jadi batasannya adalah V1 ke V2 sehingga hasil akhirnya adalah min nRT. Kalau integral ini ada batasnya, maka itu ln V2 per V1. Nah, kembali lagi ke tahapan pertama tadi, prosesnya itu kan ketika si gasnya, sistemnya dipanaskan, maka kan dia akan menyerap kalor. Karena menyerap kalor, maka Q-nya akan bernilai positif, gitu ya. Nah, ketika dia menyerap kalor, maka kan si gasnya ini akan menerima energi kinetik, yang memungkinkan si gasnya itu untuk bergerak. Karena dia bergerak, maka dia volumenya akan membesar. Atau kita bisa sebutkan si gasnya ini mengalami pemuaian. Kalau pemuaian, maka artinya sistemnya melakukan kerja, sehingga W-nya akan bernilai positif. Karena W-nya bernilai negatif. Karena W-nya bernilai negatif dan Q-nya bernilai positif, maka pasti jika rumus U itu adalah Q plus W, di mana Q-nya positif, W-nya negatif, maka U itu pasti akan sama dengan 0. Jadi kita bisa tuliskan delta U sama dengan 0. Itu ya. Kembali lagi ke sini, W-nya adalah min nRT ln V2 per V1. Seperti itu ya. Sehingga tadi kan Q-nya bernilai positif gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaan saya, kalau misalnya DU sama dengan DQ, jadi sebenarnya kan itu harusnya perubahan ya. Jadi itu sama dengan 0, maka kita bisa anggap DQ itu sama dengan min DW gitu ya. Jadi kalau misalnya W-nya di sini negatif, maka mestinya Q-nya adalah bernilai positif ya. Jadinya N R T ln V2 per V1 karena Q-nya kan negatif dari W. Jadinya Q-nya akan bernilai positif. Di sini saya kasih istilah kalau misalnya suhunya tinggi itu adalah T, kalau misal suhunya rendah itu adalah T aksen. Jadi di sini adalah suhu tinggi, ini suhu rendah. Maaf. Ya, seperti itu. Jadi saya ulangi sekali lagi pada tahap pertama tadi, di mana prosesnya adalah pemuaian secara isotermal reversible pada suhu tinggi. Jadinya itu kan tahap 1 ya, jadi kita bisa anggap W1-nya tadi itu sama dengan min nRT ln V2 per V1, di mana T-nya itu adalah T tinggi, suhu tinggi. Terus Q1-nya itu adalah Q1-nya adalah negatif dari W, jadinya Q-nya adalah nRT ln V2 per V1, nilainya positif ya, karena negatif dari W. W-nya sudah negatif, maka ketika negatif dari W, negatif kali negatif jadinya positif, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke tahapan yang kedua. Yang kedua itu adalah pemuaian secara adiabatik sehingga suhu turun dari suhu tinggi ke suhu rendah. Kalau kalian lihat di situ, itu adalah tahapan B. Jadi tahapan B itu volumenya tetap naik ya, jadi dari V2 ke V3, seperti itu. Karena
Nah, sekarang ada clue-nya nih. Clue-nya adalah pemuaian secara adiabatik, terus suhunya turun dari suhu tinggi ke suhu rendah. Kalau adiabatik itu artinya, mungkin kalian pernah dengar dinding adiabatik. Dinding adiabatik itu artinya dinding yang eh, terisolasi. Jadi tidak memungkinkan terjadinya perpindahan kalor. Pasti karena tidak terjadi perpindahan kalor, jadinya nilai Q-nya, ini tahap 2 ya, jadi kalau tahap 2, nilai Q2-nya itu pasti sama dengan 0, gitu loh. Itu ya. Nah, sehingga, kalau begitu pertanyaannya, kalau misalnya, tadi kan DU sama dengan dQ plus dW, kalau misalnya ini dalam bentuk, dalam bentuk, sudah gini aja deh, DU sama dengan dQ-nya tadi kan 0 ya, 0 plus dW, maka berarti DU sama dengan dW, gitu ya. Nah, tadi yang seperti yang saya jelaskan di awal, DU itu selain rumusnya adalah Q plus W, dia juga bisa rumusnya adalah CV dt. Jadi, rumusnya adalah CV dt. Terus kalau misalnya pertanyaan saya, kalau misalnya ini saya mau dalam bentuk pengintegralannya, jadi kan integral dari DU itu pasti adalah delta U, gitu ya. Kan integral DU itu adalah U, cuman kita tidak boleh menuliskan hanya U saja, tapi harus delta U. Integral dari delta U, maka ini kan harus diintegralkan juga ya. Jadi integral dari dW, itu tadi dW-nya adalah CV dt, maka itu sama dengan CV integral dt. Kenapa hanya dt-nya saja yang saya integralkan? Karena kan ini kan dt, ibaratnya kalau 5x 5 misalnya integral 5, jadi misalnya ada y sama dengan integral 5 dx. Nah, itu kan karena terhadap dx, maka 5-nya itu harus keluar ya, jadi konstanta. Jadi 5 integral dx, integral dx itu adalah x, jadinya 5 dikali x. Jadi integralnya dari 5 dx itu adalah 5x gitu ya. Jadi sama juga ini integral dari dt adalah t, di mana t-nya tadi kan dari suhu tinggi turun ke suhu rendah gitu ya tadi ya. Jadi kan integral itu adalah batas ada batas bawah, ada batas atasnya. Jadi suhunya turun ya tadi ya, dari tinggi ke rendah gitu kan. Integralnya maka dt itu pasti integralnya adalah t. Di mana ada batasannya ya. Jadi t tinggi ke t rendah. Atau kita bisa tuliskan di sini CV dikali T aksen dikurang T, gitu ya. Jadi, untuk tahap 2 itu, di mana prosesnya adalah pemuaian adiabatik, suhu turun dari suhu tinggi ke suhu rendah, maka nilai Q2-nya adalah 0, sementara nilai W2-nya adalah CV dikali T rendah dikurang T tinggi. Gitu. Selanjutnya di tahap ketiga itu adalah pemampatan secara isotermal pada suhu rendah gitu ya. Karena ini adalah proses pemampatan, berarti kita bisa katakan gas atau sistemnya itu dikenakan kerja, diberikan tekanan dari luar. Karena diberikan tekanan dari luar, maka W-nya akan bernilai positif. Sementara ketika dia diberi tekanan, pasti gas ini akan melepaskan kalor, sehingga Q-nya akan bernilai negatif. Ketika W-nya positif, Q-nya negatif, maka delta U-nya akan bernilai 0, gitu ya. Oleh karena itu, sekarang kita mau mencari nilai dW3, karena kan ini pada tahap ketiga ya, dW3 masih sama ya, karena ini adalah isothermal, reversible, maka pasti rumusnya sama ya. N, R, tapi ini adalah T rendah, terus per V, dV. Nah, untuk mencari W-nya, maka W-nya itu adalah N, R, T aksen, integral seper V, dV. Itu ya. Nah, sekarang supaya W-nya bernilai positif, maka yang di atas itu harus V-nya yang V besar gitu ya. Kalau V besar di sini, V yang besar itu adalah V3, sementara V yang kecil itu adalah V4. Jadi kalau kalian lihat grafiknya di sini, semakin ke kanan V-nya semakin besar,
semakin ke atas P-nya semakin besar gitu ya. Jadi yang besar adalah V3, yang kecil adalah V4. Jadi mestinya V3 di atas, terus V4-nya di bawah. Sehingga hasil pengintegralannya adalah NR T aksen, integral dari super V adalah ln V. Ini kita boleh tulis langsung, itu ln dari V3 dibagi V4. Dan tahapan yang terakhir, prosesnya adalah pemampatan secara adiabatik sehingga sistem kembali ke keadaan semula. Jadi suhunya yang awalnya rendah naik lagi ke suhu tinggi gitu ya. Karena ini kan prosesnya proses lingkar gitu. Nah, kalau pemampatan secara adiabatik berarti kan tidak memungkinkan perpindahan suhu ya, gitu. Karena tidak mungkin perpindahan suhu, maka Q4 ini akan sama dengan 0, sehingga kalau misalnya U adalah Q plus W, maka U-nya sama dengan W saja, karena Q-nya sama dengan 0, gitu kan. Kalau begitu, U sendiri itu rumusnya adalah seperti yang tadi, CV dt. Ya udah langsung aja kalau begitu. Pertanyaannya, kalau misalnya ini adalah diferensial, mau saya jadikan W saja, maka itu sama dengan CV integral dt. Jadi yang diintegralkan hanya dt, terus suhunya tadi kan awalnya suhu rendah kembali lagi ke suhu tinggi. Jadi ini hasil pengintegralannya adalah CV T tinggi dikurang T rendah. Gitu ya. Nilai Q1-nya adalah NRT ln V2 per V1, dan di tahap 2 pemuaian secara adiabatik sehingga suhu turun dari suhu tinggi ke suhu rendah, kita peroleh W2-nya adalah CV dikali T rendah dikurang T tinggi, dan Q2-nya adalah 0. Terus di tahap 3, yaitu pemampatan secara isotermal pada suhu rendah, maka kita peroleh nilai W3-nya adalah min NRT aksen ln V4 per V3, dan Q3-nya adalah NRT aksen ln V4 per V3. Dan di tahap 4, pemampatan secara adiabatik dari T rendah ke T tinggi, jadi kembali lagi ke awal, maka diperoleh W-nya adalah CV dikali suhu tinggi dikurang suhu rendah, dan Q-nya adalah 0. Nah, sekarang kita mau menghitung berapakah kerja yang maksimum yang dihasilkan oleh mesin Kalor Carnot gitu ya. Karena tadi dalam mesin Kalor Carnot itu terdapat 4 tahapan, maka pasti kerja maksimumnya adalah kerja dari 4 tahapan tersebut ya. Jadi W1 ditambah W2 ditambah W3 ditambah W4. Nah, di sini kalau kalian lihat di sini, karena mesin kalornya itu bekerjanya kan kembali lagi ke keadaan semula. Jadi kita bisa katakan W total itu adalah W lingkar. Dan tadi kita sudah mencari nih penurunan persamaannya. Untuk W1 itu adalah min NRT ln V2 per V1. Untuk W2 itu adalah kapasitas kalor pada V tetap dikali suhu rendah dikurang suhu tinggi. W3-nya adalah min NRT aksen. T aksen itu T rendah ya, ln V3 per V4 ditambah kapasitas kalor pada volume konstan dikali suhu tinggi dikurang suhu rendah. Nah, sekarang ini sama dengan min NRT ln V2 per V1 ditambah, ini kan kalau misalnya seperti ini kan kita bisa asosiatif ya, jadi CVT aksen dikurang CVT, W3-nya tetap, terus yang ini juga asosiatif, CVT dikurang CVT aksen. Nah, kalau kalian lihat di sini, yang CVT aksen ini bisa kita tiadakan ya, karena kan ini positif, ini negatif, jadi ini bisa ditiadakan. Begitu juga ini CVT juga bisa dihapus, jadinya nanti saling meniadakan, sehingga rumus yang tersisa adalah min NRT ln V2 per V1 ditambah NRT aksen ln V3 per V4 gitu. Nah, di sini itu V2 lebih besar dari V1, V3 lebih besar daripada V4, sehingga kalau seperti ini kita bisa tulis kembali persamaannya. Ini karena yang di sini adalah positif, ini kita bisa tulis di depan ya. Jadinya ini sama dengan NR T aksen dikurang T ln
V2 per V1. Kok bisa seperti ini? Ini kan sama aja, ini sama dengan, kalau kalian lihat sini, ini kan sama dengan NR T aksen dikali Ln V besar dikurang V kecil, dikurang NR T Ln V besar dikurang V kecil, sama aja kan? Tadi kan yang T tingginya itu negatif, terus yang T rendahnya itu positif, jadinya yang T rendahnya di depan. Jadinya V2 per V1 itu menggambarkan V besar dikurang V kecil, seperti itu. Kalian perhatikan di sini, T rendah dikurang T tinggi, pasti kan nilainya, selisihnya akan bernilai negatif. Sementara volume besar dibagi volume kecil, hasil logaritma naturalnya akan bernilai positif. Sehingga nanti secara keseluruhan, nilai W lingkarnya akan bernilai, ini kan rendah dikali, negatif dikali positif, maka akan bernilai negatif. Artinya proses ini melepaskan kalor. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita mau mencari efisiensi mesin kalor Carnot. Yang namanya efisiensi itu pasti nilainya positif. Jadi misalnya efisiensi mesin itu pasti 30% gitu ya, 50% atau 70% dan seterusnya. Nah, padahal tadi dari hasil perhitungan kita, W lingkarnya itu akan bernilai negatif gitu ya. Supaya efisiensinya tetap bernilai positif, maka W lingkarnya harus kita kalikan dengan negatif 1. Jadi rumusnya efisiensinya adalah min W lingkar dibagi Q1. Atau sama dengan Q1 plus Q3 dibagi Q1. Kenapa Q2 dan Q4 tidak masuk? Karena tadi dari hasil penurunan persamaan kita, nilai Q2 dan Q4-nya itu 0 gitu ya. Jadi supaya hasil efisiensinya adalah positif, maka efisiensinya kita kalikan dengan negatif. Jadi kita rumusnya jadinya seperti ini ya. Min NR T2 T aksen per dikurang T dikali Ln V2 per V1 dibagi NRT Ln V2 per V1. Kalau dari sini kita bisa langsung coret ya Ln V2 per V1-nya, karena kan sama. Tapi NR-nya juga sama, ya kan? Jadi yang tersisa hanyalah min T aksen min T. Jadi ini gimana nih? Min dikali min, jadinya tinggal T gitu kan ya. Ini dikurang T aksen dibagi T. Jadi ini adalah efisiensi mesin kalor Carnot. Atau kita boleh tuliskan 1 dikurang T aksen per T. Gitu. Kalau misalnya dalam bentuk persen, maka ini bisa dikalikan 100%. Itu ya. Karena proses yang terjadi pada mesin kalor Carnot itu adalah proses yang reversible, jadi kita bisa tuliskan persamaan tadi ya dari efisiensi tadi. Tadi kan efisiensi itu rumusnya adalah Q1 ditambah Q3 dibagi Q1. Itu hasil penurunan rumusnya adalah T tinggi dikurang T rendah dibagi T, gitu kan ya. Nah, reversible, jadi kita boleh tambahkan kalornya itu reversible. Nah, sekarang ini kita kali silang. Kita kali silang yang ini sama yang ini sama yang ini. Sehingga diperoleh Q1 reversible dikali T ditambah Q3 reversible dikali T menghasil sama dengan Q1 reversible dikali T dikurang Q1 reversible dikali T aksen. Nah, kalau kalian lihat sini yang bisa dicoret adalah Q1 reversible T ini dengan yang ini. Gitu ya. Jadi hanya tersisa Q3 reversible T sama dengan min Q1 reversible T aksen, atau kita bisa tuliskan di sini Q3 reversible T aksennya pindah ke bawah, jadinya T aksen sama dengan min Q1 reversible per T-nya dipindahin ke kanan, jadinya di bawah gitu ya. Seperti ini, dan ini kita pindahkan ke kiri, jadinya Q3 reversible T aksen ditambah, karena pindah ke kiri jadinya ditambah ya, Q1 reversible T itu sama dengan 0 gitu ya. Atau kita bisa tuliskan juga
sigma Q reversible per T itu sama dengan 0. Atau integral dari diferensial dari Q reversible itu sama dengan per T itu sama dengan 0. Nah, Q reversible per T ini adalah besaran yang kita sebut sebagai entropi. Jadi ini sama dengan, jadi entropi itu adalah dQ reversible per T. Gitu. Sehingga ini sama aja dengan delta S gitu. Delta S sama dengan integral dari D Q reversible per T gitu. Pada keadaan 1 dari keadaan 1 ke keadaan 2.